Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Wali Andriani dari kelas 11 IPS 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konflik sosial, yaitu peristiwa kerusuhan Mei tahun 1998 di Jakarta. Yang pertama, ada pemetaan konflik. Pemetaan konflik terdiri dari 3 poin. Yang satu ada sumber konflik. Sumber konflik dari kejadian ini salah satunya adalah krisis finansial Asia pada tahun 1997. Lalu ada pula demonstrasi para mahasiswa untuk menurunkan Presiden Soeharto. Dan yang ketiga, penculikan para aktivis. Dan yang terakhir, ada peristiwa penembakan 4 mahasiswa Trisakti. Poin kedua, isu konflik. Isu konflik ini ada pembakaran, penjarahan, pemerkosaan, penculikan, dan lain sebagainya. Dan yang poin terakhir adalah pelaku konflik. Pelaku ini adalah orang-orang pribumi yang menyerang toko-toko milik etnis Cina khususnya. Namun ada beberapa juga toko-toko milik pribumi itu sendiri. Dan ini dikarenakan terdapat para provokator di antara para pelaku ini yang membuat aksi ini semakin meluas di beberapa wilayah selain di wilayah Jakarta. Poin yang kedua ada penyebab konflik. Penyebabnya ini yang pertama ada penurunan jabatan Presiden Soeharto yang lalu digantikan dengan Presiden B.J. Habibie. Lalu ada juga krisis finansial Asia dan penculikan para aktivis, dan juga peristiwa Trisakti di mana 4 mahasiswa tertembak ketika melakukan demonstrasi yang membuat warga semakin geram dan melakukan berbagai macam perusakan, pembakaran, penjarahan, terutama mengarah kepada para etnis Cina yang ada di Jakarta dan wilayah sekitarnya. Dampak dari adanya konflik ini, yang pertama adalah penurunan jabatan Presiden Soeharto dikarenakan para mahasiswa yang berdemonstrasi dan warga-warga yang mulai melakukan kericuhan di Jakarta. Akhirnya Presiden Soeharto kayak mengalah dan memilih untuk turun dari jabatannya. Lalu yang kedua, menimbulkan korban jiwa sebanyak 1.217 orang. 85 orang perempuan diperkosa dan 70.000 orang mengungsi. Kebanyakan dari korban ini adalah orang-orang keturunan etnis Cina, karena pada saat itu yang diarah adalah orang-orang dari keturunan etnis Cina. Dan yang terakhir ada kerugian material yang diperkirakan mencapai 2,1 triliun rupiah. Selanjutnya ada pengelolaan konflik. Menurut saya, konflik ini dapat dikelola dengan cara lose-win solution, di mana salah satu pihak memilih untuk mengalah dan memenuhi tuntutan dari pihak lain. Di peristiwa ini, pihak Presiden Soeharto memilih untuk menuruti permintaan dari para mahasiswa untuk turun dari jabatannya sebagai presiden. Sudah 31 tahun kalau tidak salah Presiden Soeharto itu menjabat sebagai presiden, lalu pada tahun 98 harus turun dari jabatannya karena tuntutan dari para mahasiswa. Seperti itu. Yang terakhir ada akomodasi atau penyelesaian konflik. Jika ada konflik, tentunya harus ada penyelesaiannya agar konflik ini tidak berkepanjangan dan merugikan lebih banyak orang lagi. Dan menurut saya, peristiwa ini dapat diselesaikan dengan cara konversi, atau salah satu pihak memilih untuk mengalah dan menuruti tuntutan dari pihak yang lain. Seperti yang sudah saya sebutkan dan jelaskan tadi, pihak Soeharto mengalah dan turun dari jabatannya seperti yang diminta oleh para mahasiswa. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan kali ini. Mohon maaf bila ada salah pengucapan kata atau kurangnya informasi yang saya berikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.